wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Nurjayanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan wawancara yaitu terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya bertugas yaitu Ibu Rahman SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga, apa kabar? Alhamdulillah Sehat, sehat. Ya Ibu, jadi hari ini saya akan mewawancarai terkait kasus pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya Ibu ya. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu yang ada di sini? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah saya menjawab mengenai etika moral ya Mbak Ibu ya. Kalau bagi saya sih itu sangat penting mengenai kasus dilema etika karena itu menyangkut dengan karakter siswa. Kita melihat juga situasi di mana terdapat dua nilai atau prinsip yang sama yang kita harus bertentangan, sering melibatkan, yaitu adalah tim guru dan staf sekolah dalam diskusi dan memastikan berbagai perspektif dipertimbangkan. Kasus rujukan moral biasanya terlihat dari adanya tekanan, apakah dari siswa atau dari guru yang bersangkutan. Nah, itu pun juga banyak pengaruhnya mengarah pada perilaku dan tidak etis terhadap siswa. Itu bagi saya. Terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua, jadi selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya. Jadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, yang pertanyaan kedua saya lagi menjawab. Itu harus kita menerapkan pendekatan dulu berbasis prinsip, di mana keputusan itu diambil dengan suatu pertimbangan nilai-nilai, intinya seperti keadilan, integritas, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Tapi kalau bagi saya itu juga harus memastikan untuk mendengarkan semua pandangan yang melibatkan pihak yang berkepentingan sebelum mengambil suatu keputusan yang ada di SMA Negeri 12 Barat, termasuk guru dan semua warga SMA. Kemudian langkah-langkah apa Bu atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, terima kasih. Langkah-langkahnya pasti ada lah ya. Langkah-langkah. Langkah yang pertama itu pasti ada masalah. Siapa yang terlibat, kita harus menyelesaikan. Yang kedua, mengumpulkan dulu informasi, jangan langsung bertindak. Mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, kita harus berdiskusi dengan tim yang terkait yang punya masalah. Yang keempat, menganalisis opsi-opsi yang ada, artinya yang terlibat dalam dilema tersebut ya Bu ya. Yang berikutnya, mengambil keputusan berdasarkan nilai atau prinsip etika. Yang terakhir, mengomunikasikan keputusan kepada pihak atau semua pihak yang ada di warga SMA Negeri 12. Jadi harus banyak komunikasi Bu ya. Jadi memang harus banyak komunikasi. Iya. Transparan ya Bu. Harus transparan. Kalau kita di sini harus transparan. Iya. Karena kalau tidak transparan, ya nanti apa kedepannya sekolah kita ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, kalau itu harus pendekatan, pendekatan kolaboratif. Nah, itu tadi transparansi dalam proses pengambilan suatu keputusan. Apabila kita transparansi mengambil suatu keputusan, semua yang kita lakukan pasti ringan. Nah, itu ya, adanya kebijakan, semua kita harus membijaki. Karena kalau kita tidak membijaki, nanti ada yang salah paham. Oh, ini kenapa dibijaki ini, kok saya enggak. Oke. Yang kedua, harus adil dalam mengambil keputusan. Nah, itulah
tanggung jawab saya sebagai Kemsek di sini harus seadil-adilnya. Itu jawaban saya. Benar sekali Ibu ya, ya harus adil terutama. Nah, Ya. hadir benar Oke. bertanggung jawab. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini dalam Nah. pengambilan keputusan ya dalam kasus-kasus seperti ini? Kalau tantangan sebenarnya lumayan tantangan, tapi luar biasa. Iya. Tantangan sebenarnya dari ada sih sepihak yang konflik apa saja. Namanya sekolah pasti punya tantangan, banyak kepala, banyak banyak masalah, pemikiran antara pihak yang lain dengan pihak yang internal. Ada internal, ada eksternal. Tapi kita bagaimana caranya semua itu kita bisa mengatasi. Artinya pendekatan, harus banyak informasi. Selain itu juga menjaga kerahasiaan. Tidak semua rahasia sekolah harus tahu semua, ya. Integritasnya juga harus wow, ya kan. Dalam proses pengambilan keputusan juga harus sering banyak diskusi. Kalau saya di sini sering rapat. Setiap ada masalah kita harus rapat. Karena tanpa rapat tidak bisa mengambil satu keputusan. Iya benar Ibu, jadi Ibu ini sering rapat ya Ibu, setiap ada apa, Iya. jadi kita sama-sama menyelesaikan permasalahan itu supaya transparan ya. Transparansi. Iya, benar. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus itu? Nah, kalau saya sih sebenarnya tidak ada jadwal ya. Iya. Karena kasus kadang tiba-tiba. Ya kan? Iya. Nah, kadang hari ini beda, besoknya. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi kasus itu? Contohnya tadi sudah ada kasus ya, Iya, iya. ya mengenai kenapa siswa itu tidak turun. Alasannya pasti ada. Tapi kita harus menyikapi juga. Tidak mungkin anak itu turun kalau tidak ada alasannya. Nah, tadi kita sudah selesaikan. Alhamdulillah, guru wali kelasnya bisa, guru BK semua terjun di lapangan itu adalah semua waka-waka. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Ibu, hari ini kasus itu bisa terselesai dengan sempurna. Anaknya biarpun tidak bisa turun, tapi kita tetap memberi suatu kebijakan. Nah, ya kan, karena itulah kasus-kasus yang kita tidak mungkin dijadwalkan karena kadang tiba-tiba. Tapi alhamdulillah juga semua keluarga SMA 12 di sini bisa salut dengan kerjasamanya luar biasa. Jadi tergantung kliknya kasus ya Bu, kalau bisa diselesaikan Harus selesaikan cepat. Iya benar. Karena namanya ditunda itu tidak mungkin terselesaikan. Nah, pasti ada solusinya. Nah, itulah saya sangat terima kasih atas kerjasamanya semua. Terima kasih Bu. Kemudian adakah seseorang jadi atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Kalau itu kasus itu perseorang ya. Kalau perseorang sih sebenarnya sih di sini semua orangnya terbuka semua. Apapun masalahnya pasti menghadap sama Ibu. Bu, seperti ini. Oke, kita selesaikan dengan bisa individu, bisa juga kekeluargaannya, kebersamaan. Tapi intinya semua dewan guru harus terlibat semua. Bukan cuma dewan guru, pengawas juga harus kita sampaikan apa masalahnya. Tapi itu juga sangat membantu dalam mengambil suatu keputusan. Yang penting intinya begini Bu, kerjasama yang baik, transparansi, semua apa yang kita lakukan bisa sukses semua. Kemudian Ibu yang terakhir ini Bu, ya dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, jadi pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik atau nanti akan jadikan pembelajaran juga bagi saya ke depannya Ibu ya, jadi pengalaman saya untuk mengambil keputusan selanjutnya Ibu. Nah, kalau terima kasih yang terakhir, semoga yang terakhir ini ya. Pengalaman mengajarnya itu sangat penting. Harus mendengarkan semua pihak yang terlibat, bukan cuma di dalam lingkungan sekolah, biar di luar juga harus Ibu menyesuaikan diri. Itu pertama juga menjaga transparansi ya, dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita setiap keputusan itu harus dijunjung tinggi.
ya, kebersamaan. Selain itu juga setiap dilema etika adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kebijakan serta prosedur sekolah untuk masa depannya lebih baik. Nah, saran saya, guru penggerak ini alhamdulillah sudah 4 orang, yang satu sudah lulus. Nah, ini Ibu ada 3, semoga nanti ke depannya Ibu bisa memberi ilmu bagi guru-guru yang belum guru penggerak, jadi bisa nanti Ibu transfer. Nah, supaya nanti di SMA Negeri 12 ini lebih mantap lagi, lebih semangat lagi, apalagi Ibu lebih semangat. Semoga nanti kedepannya tambah sukses. Terima kasih Bu, jadi banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari Ibu ya. Nanti ke depannya semoga saya juga bisa menjadi pemimpin yang ada seperti Ibu ya Bu ya. Ya mungkin cukup sekian yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu atas Terima kasih banyak kesempatannya. atas kesempatannya. Ya, Sukses selalu. amin. Tetap kita jangan lupa kebersamaannya Bu ya. Anak SMA ini siapa yang memajukan kalau bukan kita semua. Yang penting intinya ada slogannya SMA, maju bersama, hebat semua. Guru penggerak maju semua, hebat semua, sukses semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Nurjayanti, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Endri Setiawan SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Berau. Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan bagaimana sih proses pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya Pak ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait tugas kami yaitu di demonstrasi kontekstual untuk yang dilema etika nih Pak ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik Bu. Ada beberapa kasus seperti itu, ada dilema etika dan rujukan moral. Salah satunya adalah kasus ketika saya membolehkan beberapa guru itu membawa anak balitanya ke sekolah. Jadi bagi saya itu salah satu contoh kasusnya Bu ya. Karena itu tidak sesuai dengan aturan dan SOP yang ada di sekolah, tetapi secara empati, secara moral saya juga punya beban yang harus saya ringankan dari beban guru-guru saya tersebut. Itu Bu. Oke Pak, jadi yang ada pun pertanyaan saya yang kedua nih Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tersebut, saya selalu menggunakan dan menganalisa kelemahan dan kekurangannya. Saya menganalisa dampak apa yang akan terjadi jika keputusan ini saya ambil. Seperti itu. Ketika guru membawa anak ke sekolah, maka pun saya akan menganalisa apa yang akan terjadi di sekolah. Seperti itu Bu. Ya, baik Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Bagaimana Pak langkah-langkahnya gitu dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengidentifikasi, saya identifikasi dulu. Ini dilema etikanya kan tadi persoalan anak yang saya suruh bawa ke sekolah. Kita ketahui bahwa di sini konteksnya adalah balita ya, balita, sehingga saya memahami bahwa di sini di sekolah kami di SMA 14 itu di Biatan tidak terdapat akses fasilitas penitipan anak, ya. Apalagi akses baby sister gitu Bu. Jadi karena kekurangan itu saya membuat fasilitas seperti sebuah ruangan khusus yang saya sediakan memang untuk anak-anak balita dari guru-guru ini ditampung di situ. Bahkan ada yang membawa pengasuh ke sekolah dan pengasuh di situ gitu.
Dampaknya itu sangat bagus sekali, saya rasa menimbulkan efek ketenangan dalam bekerja, kemudian sehingga mereka mampu mengeksplorasi kemampuan mereka dengan kondisi pekerjaan yang stabil itu, karena dekat anak kan gitu, seperti itu Bu. Luar biasa Pak ya, bisa dijadikan referensi nanti seperti ini Pak ya, untuk sekolah-sekolah lainnya Pak ya. Baik. Jadi langkah yang digunakan sudah tepat ya Pak ya. Kemudian apakah hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Bapak anggap efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap paling efektif adalah dengan mengidentifikasi secara personal. Jadi sebagai atasan kita tidak bisa secara membabi buta gitu ya. Ketika bawahan membuat kesalahan, kita harus identifikasi dulu kenapa ini terjadi, kita tanyai secara personal, jadi secara tertutup, jadi bukan di ruang terbuka seperti itu. Kita evaluasi dia enggak secara personal, kemudian dia akan dengan posisi saya sebagai pimpinan dan dia sebagai bawahan, dia mau bercerita tentang apa masalahnya, maka mudah-mudahan kita sama-sama punya solusi yang saya diuntungkan, dia juga tidak dirugikan, seperti itu. Ya, baik Pak ya. Jadi ada pendekatan personal ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya nggak tuh? Nah, tantangannya banyak Bu. Termasuk kasus tadi, balita saya suruh aja anak-anak bawa ke sekolah. Tentu ada sebagian guru yang bakal tidak setuju karena merasa dia terganggu ya ketenangannya. Ibu bisa bayangkan balita itu kan fluktuasi emosinya kan tinggi. Kadang dia hari itu moodnya bagus, tenang, tapi hari-hari dia teriak-teriak terus. Pasti ada itu. Makanya saya menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas tadi agar balita itu tidak bergabung dengan atau di dekat ruang guru. Dalam kasus dilema etika tentunya keputusan yang kita ambil itu akan disetujui dan ada pihak yang tidak setuju. Contohnya tadi dengan saya mengizinkan membawa balita, maka ada beberapa pihak guru yang merasa terganggu gitu Bu. Dan ada juga yang punya empati untuk saya juga pernah melalui itu gitu ya. Mungkin itu Bu. Ya, Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, di mana apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasusnya, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Di sekolah kami itu kan setiap minggu kami ada rapat evaluasi ya. Setiap hari Selasa sepulang sekolah kami itu biasanya mengadakan rapat evaluasi. Di ruang itulah biasanya guru-guru itu akan curhat ya tentang kendala-kendala mereka di sekolahan. Jadi bukan waktu khusus, tapi memang kami itu setiap minggu ada momen untuk evaluasi gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Jadi apabila suatu keputusan itu menyangkut hajat hidup dari sivitas akademika, maka saya akan mengeluarkan itu, maksudnya temanya itu akan saya bahas kepada lingkup kecil dulu. Jadi wakil kepala sekolah saya kumpulkan, kemudian ada masukan apa, kemudian
ketua komite akan saya tanyakan, termasuk pengawas pun saya telepon gitu. Kira-kira dari masukan dari berbagai ini, ketua komite, pengawas sekolah, kemudian dari waka-waka saya punya opsi ini, kemudian baru saya lempar ke forum guru dan staf. Jadi seperti itu modelnya, untuk dibahas lebih menyeluruh lagi. Oke, baik Pak. Jadi ada keputusan bersama ya Pak ya. Iya. Jadi ada keputusan bersama warga sekolah ya Pak ya. Oke Iya. Pak, yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang bisa saya petik dari dilema etika ini adalah bahwa kita sebagai seorang pemimpin tentunya memang bagus kita menaati aturan gitu ya. Tapi lebih bagus lagi apabila aturan itu dijalankan dengan rasa kemanusiaan gitu. Dengan rasa empati yang tinggi gitu. Ada hal-hal yang memang kita harus tetati, tapi ada juga hal-hal yang memang kita harus iba sebagai makhluk sosial seperti itu. Jadi ada rasa peduli Pak ya. Ya. Rasa pedulinya ada, kemudian kemanusiaannya ada ya Pak ya. Akan tetapi di satu sisi kita harus benar-benar menegakkan memang peraturan ya Pak ya. Peraturan. Jadi ya tapi kita tidak membuang rasa peduli dan Betul. rasa kemanusiaan tadi ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan ya. Oke, cukup sekian wawancara kami. Terima kasih Pak Indri Setiawan telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, yaitu yang terkait dengan wawancara yang berkaitan dengan dilema etika. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.